Apa yang terjadi jika kamu memilih untuk enggak peduli lagi pada mereka? Mereka yang hanya melihatmu saat butuh, mereka yang menjadikanmu opsi cadangan, mereka yang tetap meninggalkanmu meskipun kamu sudah memberi segalanya, mereka yang diam-diam nyaman karena tahu kamu pasti kembali, tapi sekarang kamu berhenti. Berhenti menjelaskan, berhenti bertanya, berhenti peduli. Bukan karena kamu benci, tapi karena kamu sadar, terus-menerus mengorbankan ketenanganmu demi orang yang bahkan tak benar-benar menghargaimu, adalah bentuk pengkhianatan terhadap dirimu sendiri. Dan justru ketika kamu berhenti, semuanya mulai berubah. Mereka mungkin tidak bicara, tapi mereka mulai gelisah. Ada yang mereka rasakan diam-diam, yang dulu kamu kejar, kini justru bertanya-tanya, kenapa kamu tidak mencariku lagi? Apakah dia sudah berubah? Apakah dia akhirnya sadar siapa dirinya? Ini bukan sekadar perubahan sikap. Ini adalah perubahan posisi. Kamu bukan lagi yang menunggu. Kamu adalah pusat gravitasi. Dan perubahan itu terjadi saat kamu berhasil melepaskan tanpa dendam, tanpa drama. Filosofinya disebut emotional detachment, sebuah bentuk keteguhan batin yang banyak dibahas oleh pemikir besar seperti Marcus Aurelius dan Epictetus. Bukan hal-hal di luar yang mengganggumu, tapi penilaianmu tentang hal-hal itu. Hari ini, kita akan membedah dengan jernih dan mendalam apa saja yang sebenarnya mereka rasakan saat kamu tidak lagi peduli. Bukan dari asumsi, tapi dari pola psikologis yang berulang dalam hubungan antar manusia. Kalau kamu pernah merasa terlalu sering mengalah, terlalu sering berusaha dimengerti, dan ingin tahu bagaimana rasanya berdiri teguh tanpa kehilangan sisi manusiawimu, maka ini saatnya. Tulis di komentar satu kalimat sederhana. Aku memilih tenang, bukan menang. Karena dengan menulis itu, kamu sedang menetapkan batasan. Bukan untuk menghindari orang lain, tapi untuk menghormati dirimu sendiri. Dan di akhir video ini, akan ada satu kebenaran yang bisa mengubah cara kamu melihat relasi selama-lamanya. Sekarang, mari kita mulai. Pertama, ketika diamu lebih nyaring dari kata-kata, ada satu momen yang membuat orang lain benar-benar terguncang. Bukan ketika kamu marah, berteriak, atau membalas dengan emosi, tapi ketika kamu diam, tenang, tanpa reaksi, tanpa klarifikasi, tanpa usaha untuk membuat mereka mengerti lagi. Keheningan seperti ini punya suara yang sangat nyaring di kepala orang lain, karena ketika kamu memilih diam, mereka mulai berhadapan dengan sesuatu yang selama ini mereka hindari, diri mereka sendiri. Orang-orang yang terbiasa merasa superior di atas reaksi kamu, mulai kehilangan pijakan saat kamu berhenti menunjukkan bahwa mereka penting. Mereka yang terbiasa mengendalikan situasi lewat kehadiranmu, mulai panik saat kamu benar-benar tidak lagi hadir, bahkan dalam bentuk emosi, dan kamu tahu apa yang lebih mengusik dari kemarahan. Ketika seseorang yang dulu selalu memperjuangkanmu, kini bahkan tidak tertarik lagi untuk memperdebatkan apapun denganmu. Itulah kekuatan dari emotional detachment. Saat kamu berhenti mencari keadilan dari orang yang tidak bisa berlaku adil, saat kamu berhenti mencoba dimengerti oleh mereka yang memang tidak pernah berniat memahami, sebagian orang akan menyebutmu dingin, tapi dalam diam itu, kamu sebenarnya sedang menyembuhkan. Kamu belajar menyimpan energi. Kamu mulai mengerti bahwa tidak semua hal perlu disampaikan, tidak semua luka perlu diperlihatkan, dan diam bukan kelemahan, itu keputusan sadar. Sebuah sinyal bahwa kamu tidak lagi ingin terlibat dalam drama yang tidak akan pernah ada akhirnya. Ingat apa kata Marcus Aurelius, balas dendam terbaik adalah menjadi tidak seperti orang yang menyakitimu. Ketika kamu diam, kamu tidak lagi memperpanjang luka, kamu memberi batas. Kamu menarik dirimu dari permainan yang tidak pernah kamu menangkan, karena satu-satunya cara menang adalah tidak bermain sama sekali. Bayangkan seseorang yang biasa mendapat balasan cepat darimu, tiba-tiba tidak lagi tahu kamu sedang ada di mana. Dia kirim pesan, kamu baca, tapi tidak membalas. Dia mencari-cari cara untuk memancing emosimu, tapi kamu tetap tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada sindiran, tidak ada penjelasan. Dan justru di situ, kamu jadi lebih terdengar.
Karena kamu tidak sedang membungkam dirimu. Kamu sedang berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh orang yang benar-benar memperhatikan. Kamu menunjukkan bahwa harga dirimu lebih tinggi dari kebutuhan untuk dimengerti. Kamu menunjukkan bahwa ketenanganmu bukan untuk dijadikan alat manipulasi. Kamu bukan berubah jadi orang baru. Kamu kembali pada dirimu yang seharusnya, tenang, kuat, dan tidak lagi reaktif. Dan percayalah, mereka mendengarnya, mereka merasakannya, mereka memikirkannya, bahkan saat kamu sudah berhenti peduli. Kalau kamu pernah ada di fase ini, di mana kamu memilih diam, bukan karena lemah, tapi karena sadar, kamu tidak wajib membuktikan apapun. Klik tombol subscribe, karena video ini akan bantu kamu memahami bahwa ketenangan adalah kekuatan baru yang sering disalahpahami. Kedua, ketidakhadiranmu adalah tamparan paling jujur. Pernah dengar ungkapan ini? Kehilangan bukan saat seseorang pergi, tapi saat mereka berhenti kembali. Mereka yang dulu menganggapmu akan selalu ada, tiba-tiba terdiam karena kamu tak lagi muncul. Tak ada lagi kabar, tak ada lagi perhatian, tak ada lagi kamu yang biasanya selalu mencari cara untuk memperbaiki segalanya, dan justru di situ rasa sakit mereka mulai tumbuh. Aneh memang. Ketika kamu masih ada, kamu dianggap biasa. Tapi saat kamu hilang, kamu jadi luar biasa di kepala mereka. Bukan karena kamu berubah jadi orang baru, tapi karena mereka kehilangan akses atas sesuatu yang dulu mereka anggap bisa didapat kapan saja. Ketidakhadiranmu menjadi refleksi brutal bahwa mereka ternyata tidak sepenting itu dalam hidupmu. Dan lebih dari itu, bahwa kamu bisa baik-baik saja tanpa mereka. Selama ini mereka pikir, kamu tak akan pergi. Mereka yakin kamu akan tetap di situ, siap memberi pengertian, siap menerima alasan-alasan yang sama, siap jadi penjaga emosi mereka. Tapi ketika kamu benar-benar menghilang, bukan sekadar diam, tapi menghapus keterikatan, ada rasa tidak terima yang tumbuh dalam diam. Kamu tidak membalas dendam. Kamu hanya tidak muncul lagi. Dan ternyata, itu jauh lebih menyakitkan dibanding kata-kata kasar atau ledakan emosi. Itulah tamparan paling jujur. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan kepergianmu yang tenang. Kamu tidak menuntut penyesalan. Kamu tidak meminta penjelasan, kamu hanya pergi. Dan itu cukup untuk mengubah posisi kalian berdua. Dalam dunia psikologi relasi ini disebut reverse presence. Kehadiranmu tidak lagi diukur dari seberapa sering kamu muncul, tapi dari seberapa besar kekosongan yang kamu tinggalkan. Semakin mereka meremehkanmu dulu, semakin terasa kosongnya sekarang. Nietzsche pernah bilang, benang-benang tak terlihat justru yang paling kuat mengikat. Dan ketika kamu memutuskan untuk tidak hadir lagi, itu bukan hanya memutus komunikasi, tapi menghapus ikatan yang membuat mereka merasa dominan. Karena dalam relasi yang timpang, kamu bukan pasangan. Kamu hanya menjadi penyangga ego mereka. Dan saat kamu pergi, mereka tidak kehilangan kamu. Mereka kehilangan kemampuan untuk merasa lebih penting dari kamu. Itu sebabnya mereka kesulitan menerima kenyataan. Karena mereka tidak pernah mempersiapkan diri untuk kehilangan orang yang mereka anggap tidak akan pergi. Dan yang lebih menyakitkan bagi mereka, kamu tidak pergi dengan ledakan. Kamu pergi dalam tenang, seolah berkata, aku tidak butuh kamu untuk merasa utuh. Kalau kamu pernah membuat keputusan tenang seperti ini, bukan karena dendam, tapi karena kamu akhirnya sadar, nilai dirimu bukan ditentukan oleh siapa yang bisa kamu pertahankan. Tulis di komentar, kehadiran saya bukan untuk dipermainkan. Ini mungkin hal kecil, tapi ini jadi bentuk komitmen keteguhan kamu pada dirimu sendiri. Ketiga, mereka mulai mengukur diri mereka lewat reaksi yang tidak lagi. Ada satu hal yang lebih membuat seseorang merasa kehilangan dibanding kepergian itu sendiri, yaitu hilangnya reaksi, sebab selama ini mereka mengukur nilainya lewat cara kamu bereaksi. Ketika mereka bersikap dingin, kamu mengejar. Ketika mereka menyakiti, kamu menjelaskan. Ketika mereka menjauh, kamu tetap bertahan. Dari situ mereka merasa penting, bukan karena mereka benar-benar berharga, tapi karena kamu terlihat selalu memperjuangkan. Kamu adalah cermin, dan melalui reaksimu, mereka merasa bermakna.
Tapi saat kamu berhenti bereaksi, semuanya runtuh. Tiba-tiba mereka tidak tahu harus merasa apa, tidak tahu harus berkata apa, tidak tahu lagi posisi mereka di hidupmu, dan diam-diam mereka mulai merasa kecil. Ini bukan soal ego, ini soal ketergantungan yang tak pernah mereka sadari. Karena kamu adalah saksi yang membuat eksistensi mereka terasa nyata. Sekarang saksinya pergi, dan mereka berdiri sendirian, tanpa tepuk tangan, tanpa sorotan, tanpa pujian. Hanya suara hati yang mulai bertanya, apakah aku masih sepenting itu? Mengapa dia tidak lagi bereaksi? Itulah yang membuat emotional detachment begitu mengganggu. Kamu tidak menyerang, tapi kamu mematikan panggung mereka. Epictetus pernah berkata, siapapun bisa menjadi budak selama dia masih bereaksi terhadap hal-hal di luar dirinya, dan kamu sudah bebas dari itu. Karena sekarang kamu tidak lagi terpicu, kamu tidak lagi mencoba menjadi penenang untuk badai yang tidak kamu ciptakan. Kamu tidak lagi memvalidasi orang lain hanya demi menjaga relasi yang berat sebelah. Sekarang, kamu diam. Tapi diamnya bukan pasif, diamnya aktif, diam yang sadar, diam yang penuh arah. Karena kamu tahu reaksi adalah bentuk kekuasaan. Dan saat kamu mencabut reaksi, kamu mencabut kendali mereka atasmu. Mereka yang dulu mengabaikan kini mulai gelisah, karena sinyal yang biasanya mereka dapat tidak ada lagi. Kamu seperti pelabuhan yang biasa mereka datangi saat badai, tapi kini telah menghilang dari peta. Mereka bertanya-tanya, apakah dia sudah benar-benar selesai? Apakah aku tidak lagi punya tempat di dunianya? Dan jawaban itu tidak kamu beri, karena kamu tidak sedang membalas. Kamu sedang menata ulang dunia dalam dirimu, dan mereka bukan lagi pusatnya. Keempat, mereka menyadari bahwa mereka tidak pernah sekuat yang mereka pikirkan. Salah satu hal paling menyesakan adalah saat seseorang akhirnya sadar bahwa kekuatan yang selama ini mereka banggakan ternyata hanya ilusi, dan yang lebih menyakitkan, ilusi itu dibangun di atas reaksi dan pengorbanan dari orang lain, dari kamu. Mereka merasa dominan karena kamu terus memberi ruang. Mereka merasa kuat karena kamu selalu mengalah. Mereka merasa benar karena kamu memilih diam demi menjaga hubungan. Tapi sekarang, ketika kamu berhenti, ketika kamu berdiri tegak tanpa harus menjelaskan atau membuktikan apa-apa, mereka kehilangan cermin untuk membesarkan ego mereka. Dan di titik itulah kenyataan menampar. Mereka menyadari satu hal yang selama ini tertutup kabut. Mereka tidak sekuat yang mereka kira, karena kekuatan sejati tidak pernah datang dari seberapa keras kamu bisa mendominasi, tapi dari seberapa tenang kamu bisa menghadapi kepergian, dan kamu, yang dulu mereka anggap bisa dipermainkan, kini jadi orang yang paling tidak bisa disentuh. Dalam pemikiran Niccolo Machiavelli, ada satu konsep menarik. Kekuasaan yang hanya berdiri di atas ketakutan akan jatuh ketika rasa takut itu hilang. Dan itulah yang terjadi saat kamu tidak takut lagi kehilangan mereka, ketika kamu tidak lagi takut ditinggalkan, tidak lagi tergantung pada validasi dari luar. Kamu mulai menguasai dirimu sendiri, dan orang yang menguasai dirinya adalah orang yang tak bisa dikuasai siapapun. Mereka yang dulu merasa lebih unggul, mulai merasakan getar di dalam dirinya. Ada rasa ragu, ada rasa goyah, ada kekosongan, karena selama ini kamu adalah keseimbangan bagi mereka. Dan ketika kamu cabut, mereka harus menghadapi bayangan mereka sendiri. Yang selama ini kamu lindungi agar tak terlihat, sekarang semuanya terlihat. Topeng percaya diri mereka mulai retak. Kamu tidak menghancurkannya. Kamu hanya berhenti menopangnya. Dan saat mereka jatuh, bukan kamu yang menyentuhnya. Mereka jatuh oleh bobot kesadaran mereka sendiri. Mereka pikir kamu butuh mereka. Padahal selama ini, merekalah yang bergantung padamu untuk merasa lebih tinggi. Kelima, mereka diam-diam ingin kamu kembali, tapi ego mereka tidak mau mengakuinya. Ada paradoks yang sangat manusiawi. Saat kamu ada, mereka bersikap seolah kamu tidak penting. Tapi saat kamu pergi, mereka diam-diam berharap kamu kembali, meski mereka tidak akan pernah mengakuinya. Karena untuk mengakui bahwa mereka merindukanmu,
Mereka harus mengakui satu hal yang sangat menyakitkan bagi ego, bahwa kepergianmu ternyata punya dampak, bahwa kamu tidak bisa digantikan semudah itu, bahwa kamu bukan opsi, tapi kehilangan besar. Namun, gengsi mereka terlalu tinggi, dan ego mereka terlalu rapuh untuk sekadar berkata, "Aku salah, aku rindu, aku ingin kamu kembali." Jadi mereka diam, mereka menonton dari jauh, mereka membuka ulang percakapan lama, mereka cek media sosialmu tanpa jejak, mereka mencari tahu kabarmu lewat orang lain, bukan karena mereka membencimu, tapi karena mereka tidak siap kehilangan versi mereka yang merasa diinginkan. Kamu adalah cermin yang membuat mereka merasa diinginkan, dibutuhkan, dicintai, dan kini cermin itu pecah, dan mereka tidak tahu bagaimana caranya melihat diri mereka sendiri tanpa validasi dari kamu. Dalam filsafat eksistensialis, Jean-Paul Sartre pernah menulis, "Kita menjadi diri kita melalui pandangan orang lain, dan sekarang pandangan itu hilang, karena kamu tak lagi melihat mereka dengan mata yang sama. Tak ada lagi kekaguman, tak ada lagi pujian, tak ada lagi pengorbanan." Mereka kehilangan penonton setia dari pertunjukan yang selama ini mereka mainkan. Dan ironisnya, saat mereka ingin kamu kembali, mereka juga takut kamu datang sebagai pribadi baru yang sudah tak bisa mereka kendalikan. Karena kini kamu bukan lagi yang sama. Kamu lebih tenang, lebih teguh, lebih sadar akan siapa dirimu dan apa yang pantas kamu perjuangkan. Kehadiranmu kini bukan bentuk pengabdian, tapi pilihan sadar. Dan itulah yang paling menakutkan bagi mereka. Kamu kembali pun belum tentu untuk mereka. Mereka mungkin masih berharap, tapi tidak akan pernah mengatakannya, karena mengaku butuh kamu, berarti mengakui bahwa selama ini merekalah yang takut kehilangan, dan bagi ego yang belum dewasa, itu terlalu berat untuk ditelan. Pada akhirnya ketidakpedulianmu bukan tentang menjadi dingin, tapi tentang memilih untuk tidak lagi terbakar oleh api yang bukan kamu yang nyalakan. Kamu tidak berubah jadi kejam. Kamu hanya berhenti membiarkan dirimu terluka oleh hal-hal yang tidak lagi layak kamu perjuangkan. Dan itu adalah bentuk kedewasaan yang paling sunyi, tapi paling kuat. Karena bukan amarah yang menunjukkan bahwa kamu terluka. Justru ketika kamu bisa tersenyum tanpa penjelasan, tanpa keinginan untuk dibalas atau dimengerti, disitulah kamu menang. Bukan atas mereka, tapi atas dirimu sendiri. Inilah momen mental shift-nya. Kamu bukan kehilangan koneksi, kamu sedang menyelamatkan fondasi. Kamu sedang membangun ulang hidupmu dari sesuatu yang tidak tergantung pada siapapun, kecuali dirimu sendiri. Mereka mungkin akan menyesal, mereka mungkin akan mencoba kembali, atau mungkin tidak sama sekali, tapi itu tidak lagi penting. Karena hidupmu tidak berjalan di atas penyesalan orang lain. Hidupmu bergerak maju, satu langkah tenang, satu prinsip yang kokoh, satu keputusan sadar bahwa kamu berharga. Bahkan saat kamu sendirian, ketenanganmu bukan tanda menyerah, tapi tanda kamu sudah cukup dewasa untuk tidak memaksakan apa yang memang bukan untukmu. Sekarang giliran kamu. Tulis di komentar, "Aku memilih tenang bukan untuk menang, tapi untuk utuh." Kalimat ini bukan sembarang kata, ini deklarasi pribadi bahwa kamu sudah sampai di titik kematangan yang tak perlu lagi pembuktian. Kamu tidak sendiri. Kamu hanya sedang tumbuh, dan pertumbuhan sejati memang selalu terasa sepi di awalnya. Kalau kamu merasa video ini menyentuh satu sisi dari dirimu yang selama ini kamu pendam, klik video selanjutnya di layar, karena pembahasan itu akan melengkapi perubahan yang sudah kamu mulai hari ini. Terima kasih dan kita berjumpa lagi di video berikutnya.